Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masalah ini bagi sebagian orang mungkin dianggap tidak penting, tapi bagi sebagian lain dianggap penting. Ada beberapa sahabat yang menanyakan apakah di bawah dagu ini termasuk aurat. Dalam beberapa kitab fikih kita temukan bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, luar dan dalam, batinan wa zahiran, sampai pergelangan tangan. Gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah batasan wajah itu sebenarnya sampai mana sih yang boleh kelihatan itu? Dalam kitab Syafi'iyah yang saya baca, yaitu kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj dan kitab I'anatul Thalibin, batasan wajah itu diungkapkan dengan redaksi yang sama, yaitu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lahyaihi wa ma baina udhunaihi. Batasan wajah adalah panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ini tempat tumbuhnya rambut biasanya lumrahnya gitu, hingga di bawah ujung tempat tumbuhnya jenggot. Di bawah ujung tempat tumbuhnya jenggot, panjangnya. Lebarnya batasan wajah adalah dari telinga kanan dan telinga kiri. Yang digarisbawahi dalam kitab I'anatul Thalibin yaitu wa tahta muntaha lahyaihi gitu. Di bawah ujung tempat tumbuhnya jenggot. Lahyaihi, lahyun bi fathil lami, di sini digarisbawahi di dalam kitab I'anatul Thalibin, bi fathil lami maksudnya adalah tempat tumbuhnya jenggot, manbatul lihyati gitu. Kalau lihyah itu jenggot, kalau lahyun itu manbatul lihyah, tempat tumbuhnya jenggot. Jadi tempat tumbuhnya jenggot kan di sini ya sahabat ya. Jadi jenggot kan nggak tumbuh di depan doang. Jadi jenggot itu tumbuhnya juga sampai di bawah dagu sini. Bahkan kalau ada yang jenggotnya lebat tuh sampai hampir ke leher ya sahabat ya. Sahabat, pendapat ini diperkuat oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Wal wajhu ma yuwajihu bihil insan. Wajah adalah yang digunakan orang untuk bertatap muka. Batasannya sampai mana? Ma baina manabiti sya'ri ra'si al-mu'tadi ila muntahadzaqani. Wajah adalah batasannya, ukuran panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut, sini lumrahnya di mana tempat tumbuhnya rambut, hingga ke bagian akhir dagu, Dijelaskan lagi di sini, au mim mabda'i syatkhil jabhati ila asfaliz zaqani gitu. Atau antara permulaan area dahi sini hingga ke bagian bawah dagu. Nah, Az-Zuhaili menggarisbawahi lagi, diperjelas lagi maksud az-zaqon. Az-zaqon di situ adalah manbatul lihyati, tempat tumbuhnya jenggot. Jadi batasannya wajah ini tempat tumbuhnya jenggot. Dan jenggot itu biasanya sahabat ya, tumbuh hingga di bawah dagu. Gitu sahabat. Jadi jelas ya sahabat bahwa dagu, tempat tumbuhnya jenggot adalah termasuk wajah yang harus dibasuh ketika wudhu. Jadi ketika wudhu ini sampai bawah dagu, tempat tumbuhnya jenggot ini juga harus dibasuh, wajib dibasuh. Karena itu bagian dari wajah. Dan boleh kelihatan ketika memakai jilbab. Nah, batasan wajah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun penjelasannya menggunakan tempat tumbuhnya jenggot, tapi ini batasan ini juga berlaku untuk perempuan. Jadi sahabat, jika ada sahabat kita yang berjilbab dengan menutup bawah dagunya, berarti mereka memilih bersikap hati-hati. Namun jika sebagian besar muslimah berjilbab tidak menutup bawah dagunya, itu boleh-boleh saja. Karena ini sesuai dengan batasan wajah yang dijelaskan oleh ulama. Sahabat, kemudian bagaimana ketika sholat? Walaupun bawah dagu ini masih termasuk bagian wajah
yang boleh kelihatan, ulama-ulama kita menyarankan untuk bersikap hati-hati. Karena bagian bawah dagu ini berbatasan dengan leher gitu ya. Jadi khawatir ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat, mukenahnya itu agak melorot ke belakang gitu ya. Terus kemudian bawah lehernya kelihatan. Maka sebaiknya atau malah ada yang mewajibkan bawah dagu ini ditutup. Ada kaidah yang mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu. Jadi sahabat, sekarang kan lagi tren ya. Lagi tren mukenah yang ada resletingnya di sini ya. Mukenah pakai resleting. Itu harus berhati-hati. Karena mukenah resleting itu tidak ada segitiga pengamannya ya. Khawatir resletingnya melorot ke bawah. Kemudian bagian leher dan yang berbatasan dengan bawah dagu ini kelihatan. Ini sebaiknya kita pakai mukenah yang ada segitiga pengamannya. Dan kalau terpaksa menggunakan mukenah yang resleting, mukenahnya kita majukan ke depan begini sahabat ya. Gitu. Ini untuk bersikap hati-hati saja. Karena kalau sholat itu terkait dengan sah dan tidak sah. Demikian sahabat, semoga dengan pendapat ulama yang saya sampaikan ini kita bisa saling memahami, bisa saling toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.